Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, The Food and Agriculture Organization of the United Nations di Indonesia, bersama analisis strategis Papua dan pemerintah Kabupaten Jayapura memulai inisiatif untuk mendukung petani kecil yang terlibat dalam produksi sagu di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Proyek bertajuk Capacity Building of Smallholders on Improved Sago Processing and Value Chains in Jayapura, Papua Province secara resmi diluncurkan dengan kunjungan lapangan dan lokakarya awal untuk mendukung produksi sagu tanaman pangan yang kurang dimanfaatkan di wilayah tersebut. Adapun Badan Pangan dan Peternakan Dunia atau the Food and Agriculture Organization, FAO of the United Nations untuk Timor Leste dan Indonesia, Rajendra Aryal mengatakan bahwa inisiatif tersebut tidak lepas dari membangun usaha dari masyarakat adat yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua. Putri Nurjana, silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Nadila dari Kabupaten Jayapura melaporkan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO bersama dengan analisis Papua strategis dan pemerintah Kabupaten Jayapura pada hari kemarin tanggal tanggal 7 Februari 2024 di salah satu hotel di Kabupaten Jayapura menggelar proyek bertajuk Capacity Building of Smallholder on Improved Sagu Processing and Value Chains in Jayapura, Papua Province. Uh, Kegiatan itu kolaborasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura di mana untuk memulai inisiatif untuk mendukung petani kecil yang terlibat dalam produksi sagu di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini Kampung Yoboy. Badan Pangan dan Peternakan Dunia, Badan Pangan dan Peternakan Dunia untuk Timur Leste dan Indonesia, Rajendra Aryal mengatakan inisiatif ini tidak lepas dari membangun usaha dari masyarakat adat yang sudah ada. FAO sebagai agen teknis yang akan FAO sebagai agen teknis yang akan bergandengan tangan dengan masyarakat sehingga isu-isu dan proses pengolahan sagu menggunakan pengetahuan lokal dan masyarakat yang sudah ada, ketahanan pangan di Papua dalam isu sagu. Rajendra juga dalam sambutannya mengatakan FAO dan APS akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung Kampung Yoboy menjadi agen perubahan sagu dan menjadi tempat percontohan di Asia dan Afrika. FAO juga bekerja sama dengan akademisi dari Universitas untuk mendapatkan informasi yang tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Papua. Sementara itu, tetua atau tokoh adat dari Kampung Babrongko Ramses Wali mengatakan kehadiran FAO di tiga kampung yakni Kampung Yoboy, Simporo, dan Babrongko ini kedepannya akan membantu masyarakat untuk menjaga hak wilayah dan juga sagu yang dimana sudah saat ini secara turun-temurun diwarisi kepada masyarakat adat yang ada di ketiga kampung tersebut. Sagu sendiri yang dimiliki di tiga kampung tersebut ada 32 jenis pohon sagu dan ke depan akan diteliti oleh Universitas Cendrawasih sehingga jenis-jenis sagu ini mendapat proteksi. Sementara itu Adila dan juga Tribuners, Ketua Analisis Papua Strategis Laos Rumanyom, pada kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa lokakarya yang dilakukan dengan tema yang diusung oleh FAO sebagai organisasi pangan dunia ini ikut bertanggung jawab mengembangkan Papua sebagai salah satu dapur pangan dunia. Kegiatan yang terlaksana atas kerjasama APS dan FAO ini melakukan dua agenda kunjungan ke masyarakat di Kampung Yoboy untuk melihat bagaimana secara langsung pengolahan sagu yang dilakukan oleh masyarakat yang secara tradisional, dan kemudian lokakarya dilanjutkan untuk bersama dengan Ondofolo atau pangan sagu dalam perencanaan pembangunan. Laos juga menjelaskan bahwa peran Ondofolo atau tetua adat ini sebagai pemimpin harus melihat bagaimana
program Sagu dalam agenda masyarakat adat ke depannya. APS sendiri ingin melihat sejauh mana regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga pemanfaatan sagu dapat dijamin secara hukum. Hal yang menjadi fokus PS adalah bagaimana teknologi yang digunakan oleh masyarakat setempat di 3 kampung tersebut, bahwa dapat ke depannya akan dipublikasi oleh kampung lain. Dan dalam waktu dekat pihaknya juga ingin agar mempromosikan masyarakat adat suku, khususnya di suku Sentani, dengan kekayaan sagu dan kualitas sagu untuk dibawa ke kancah internasional. Demikian Adila dari Kabupaten Jayapura. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama perwakilan FAO untuk Timor Leste dan Indonesia, yakni Rajendra Arial. Berikut untuk tayangannya. They have been doing for generations and bringing in some good practices, some technical innovation to develop resilient food system, especially for producing the staple food like sago, which is an extremely important and critical staple food for Papua, and trying to see how we can work together, working together with Masyarakat Adat remains at the heart of the project. So this morning we presented the project, and we also listened to their concerns and the experience, and definitely it will be an opportunity to work closely. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.